Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Semi Agro se-Indonesia Raya, seluruh dunia nyata dan dunia. Ya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat dalam beragro. Iya. Beberapa hari akhirnya bisa upload lagi. Satu kebahagiaan bila bisa sharing-sharing ke teman-teman tentang apa yang kami lakukan di kebun tentang beraglonema. Aglonema adalah sebuah tanaman hias yang luar biasa sekali, memiliki charm, pesona yang indah, menurut saya ya. Tapi kebanyakan teman-teman saya juga akan mengakui dan setuju dengan pendapat saya bahwa aglonema adalah tanaman yang penuh misteri dalam perawatannya. Benar tak? Karena tidak ada seorang perawat aglonema itu yang lepas dari kata loyot, busuk, dan menemukan kendala dalam perawatan, ya. Apalagi penghobi yang aglonemanya sering, dia beli di remaja, nanti setelah dewasa dia ganti pot, induk dia ganti pot. Nah, yang begitu-begitu itu biasanya kadang om saya ganti pot, ganti media kok tanamannya malah trouble. Nah, hari ini saya akan sharing lagi tentang bagaimana tips dan trik Semi Agro dalam mengganti media tanam untuk aglonema kesayangan kita, untuk meminimalisir, ya, meminimalkan sebuah resiko yang terjadi di aglonema kesayangan kita, yaitu aglonema menjadi busuk, rontok daun terlalu banyak. Itu yang akan kita share hari ini. Supaya apa? Supaya teman-teman Semi Agro semuanya pada saat nanti mengganti media itu tidak menemukan kendala-kendala yang berarti. Nah, jadi teman-teman, siapa sih yang nggak suka aglonema kita beranak gitu? Ya toh, hampir semua perawat aglonema, penghobi, pemulia, pecinta itu akan, apalagi yang petani, ya kan, akan menemukan sebuah kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata di aglonema, ya. Itu apabila menemukan sebuah tanaman yang kita rawat dari kecil terus menjadi besar, dewasa, induk, beranak. Nah, pada saat kita mau menggantikan sebuah media ke dalam aglonema kesayangan kita, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, kita ganti total, dalam artian kita cuci dulu enggak nih akarnya, ya. Yang kedua, atau kita tambahin media saja. Itu salah satunya. Kita angkat satu topik dulu aja ya, kamerawati, ya. Iya. Tuh, gatal. Jadi perlu diperhatikannya itu begini teman-teman, kita harus melihat sebuah kondisi akar tanaman yang akan kita ganti dulu. Maksudnya gimana Om kok melihat kondisi akar? Ya, kalau akarnya itu tidak terlalu full penuh, tidak. Kalau yang full penuh itu gini, saya pernah membuat video di short ataupun di Facebook saya Semi Agro, saya upload juga di IG saya andi_aglonema, di TikTok juga Andi Aglonema. Itu ada tanaman yang akarnya itu sampai full membentuk pot gitu loh, melingkar. Nah, kita bisa menganalisa kalau sudah terlalu penuh akarnya begitu, biasanya di dalam potnya itu ya dipenuhin akar, medianya sedikit. Berarti akar sama media itu pasti banyak akarnya, ya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kita nggak perlu bongkar total, teman-teman. Kalau kita mau bongkar total, kecuali kita mau perbanyakkan, kita bicara tentang ganti media saja, ya. Kita nggak perlu bongkar total, karena pada saat kita bongkar total, kita perlu melakukan pruning akar, penjarangan akar, supaya nanti pada saat kita menanam, itu bisa memasukkan media ke dalam celah-celah akar secara sempurna. Karena hakikatnya, akar itu harus dipeluk oleh media. Jadi akar gini harus dipeluk begini sama media. Tidak boleh akar bertumpuk-tumpuk sama akar, bertumpuk-tumpuk sama akar. Itu yang menyebabkan terjadinya busuk akar, mudah terjadinya busuk akar. Salah satu, ya, salah satu penyebab mudah terjadinya busuk akar apabila pada saat kita ganti media, akar itu saling bertumpuk-tumpuk, tumpang tindih, dan tidak dipeluk hangat oleh media tanam yang kita gunakan. Yang kedua, kalau kita mengganti media tidak secara full, dalam artian kita cuma menambahkan saja, ada hal juga yang perlu diperhatikan, bahwa media tanam yang lama dan yang baru itu, meskipun kita siram,
dengan kocor jumlah yang banyak. Suhu antara media pertama dan kedua itu pasti berbeda, ya kan? Nah, untuk menyamakan suhunya, untuk rata lembabnya juga berbeda antara yang lama dan yang baru. Karena apa? Yang lama itu mungkin sudah agak lapuk-lapuk, lembabnya sangat lebih tinggi daripada yang baru nantinya. Nah, itu yang mengakibatkan suhu berbeda dengan kelembaban yang berbeda antara media baru dan media lama yang melingkar di sekeliling akar. Karena potnya pasti akan kita besarkan kan. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang akar kita bermasalah. Maka ada hal-hal yang perlu kita lakukan dalam penggantian media. Nanti akan saya berikan contoh, insya Allah semoga prediksi saya itu benar. Karena saya belum bongkar, saya belum berani untuk apa. Kita bongkar dulu ya, soalnya tanamannya beranak, sudah bertunas. Kalau saya bongkar di awal takutnya trouble. Makanya nanti akan kita bongkar langsung pada saat bikin video ini tanpa ada rekayasa. Semoga bisa membantu teman-teman menemukan teknik yang tepat dalam penggantian aglonema untuk meminimalkan trouble di aglonema kesayangan kita gitu. Contohnya ambil nggak? Ambil contohnya. Oke. Satu apa dua ya? Oh, dua ya. Yang satu yang penuh akarnya, yang satu yang tidak penuh. Oke. Kalau yang ini sih prediksi saya penuh. Yang ini prediksi saya penuh. Nah, saya kan butuh satu lagi untuk yang tidak penuh banget. Cek dulu aja ya. Nih. Oke. Ini yang tidak penuh banget. Nanti dibongkar bagaimana sama ini ya. Ini yang tidak penuh banget. Tidak penuh banget. Tapi apa yang dilakukan nanti kan berbeda cara. Dah. Langsung saja kita bongkar. Yang ini dulu kita bongkar. Oke. Karena ini daunnya sudah ada yang satu bermasalah. Tapi saya yakin ini karena terdesak oleh akar, bukan karena sakit. Kita bongkar alias karbung. Apakah prediksi saya benar? Nah, kan terdesak oleh akar-akar yang muncul di sini. Akhirnya dia ya terdorong gini dah. Kita ambil sekalian, tidak perlu dipaksakan untuk kita cuci. Yang ini kita cuci boleh. Nah, ini adalah aglonema restiana. Sekalian saya mengedukasi tentang restiana, nggak apa-apa? Boleh. Restiana ini adalah silangan putra Indonesia selain Pak Greg, dan Restiana ini ada dua varian. Yang satu Restiana yang berbatang pink, yang satu lagi Restiana yang berbatang blorok totol-totol agak hijau gitu. Terus yang kedua ini perlu teman-teman ketahui, sebuah risiko yang saya ambil dalam pembuatan vlog itu selalu ada. Karena pada saat saya membuat, itu saya harus menyampaikan kebenaran apa yang saya lakukan di kebun. Nah, ini di pot 10 teman-teman. Pot diam, aduh, tuh bawahnya super koko, ya, karena ini kan baru siram semalam. Bawahnya super koko, ini super kokonya melekat di sini. Ini potnya pot 10 cm, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini sudah beranak 2 di sini, 1, 2. Ini tunas 1, tunas 2. Berarti sudah beranak 4. Yang 2 sudah berwujud anak, yang 2 berwujud tunas. Nah, untuk yang model semacam ini teman-teman yang perlu kita perhatikan. Makanya saya perlu memberikan contoh ini. Ini tadi banyak, tetapi belum membentuk melingkar, membentuk pot gitu. Nah, ini kita bongkar. Nah, inilah yang maksud saya. Melingkar, membentuk pot. Ini pasir malangnya, warnanya hitam ya. Kelihatan tak bedanya? Kelihatan. Nah, dengan akar yang penuh sesak seperti ini, kalau kita bongkar, satu membutuhkan energi, yang kedua stresnya sangat tinggi. Mendingan kalau yang model seperti ini, ya sudah kita nanti masukkan ke pot yang lebih besar. Saya sudah bawa pot ini, ada pot 12, yang ini ada pot 15. Nanti mana yang lebih layak, sama-sama kita lihat.
Nah, kalau dengan sistem ini kan enak nih, tinggal masukin aja. Tapi lingkar diameternya masih terlalu kecil. Kalau ke sini, nah ini potnya kurang tinggi, ya toh? Berarti kita perlu ganti lagi. Ganti dengan pot apa ya? Mas Dava? Ana pot yoga 13 lah Mas Dava. Segar. Kayak Pasir Malang ya. Coba kita akan ganti ke pot yoga 13. Ada saudara datang itu. Coba kita syuting. Kita shoot dulu. Oh, itu. Nah, jadi apakah perlu dibongkarkan satu lagi buat contoh ya kamerawati ya? Ada. Saya ini tak taruh dulu ya. Tak taruh dulu. Ini aja ya. Ini aja ya. Nih. Nah, ini kita bongkar sini, kamu syuting sekalian. Kondisinya akar. Nah, ini Pasir Malangnya kita buang. Nah, ini teman-teman tahu kalau kondisi apa namanya aglonema. Ini sebenarnya saya baru pisah anak, jadi belum terlalu banyak akarnya. Nah, kalau dengan akar seperti ini sekalian kita cek. Wah, makasih Mas Dava. Nah, ini kita abaikan dulu. Taruh sini. Oh, ini pas kayaknya. Ini kita cakep karena kondisi akar ini nanti akan cepat sekali mengembang. Gitu Ya dah. Nah, ini tetap kita kasih Pasir Malangnya dulu ya. Nah, kebetulan yang ini nanti kita pakai untuk ini aja. Nah, ini buat Restiananya. Betul? Cocok ya? Cocok. Oke. Nah, dah yuk kita eksekusi. Jadi yang perlu diperhatikan itu teman-teman. Kalau teman-teman menemukan akarnya seperti ini, jangan dibongkar, tambahin aja langsung medianya. Tapi nanti ada hal yang perlu dilakukan, bagaimana menyamakan suhu media baru dan lama, bagaimana meratakan lembabnya di media baru dan lama. Karena pasti berbeda. Untuk media yang lama ini pasti sudah agak lapuk ya. Dan jangan takut dengan pot yang kecil, pot 10, tanaman bisa sehat ini, pertumbuhan tetap optimal, bisa beranak. Sementara 4 saya yakin akan muncul lagi ya. Nah, jangan lupa perhatikan langkah-langkahnya. Terus kita singkirkan dulu one by one yang tidak dibutuhkan mana, supaya nanti nggak ribet. Sumuk apa saja ya. Nah, udah, ini kita singkirkan dulu ke belakang. Ini kita isi dulu nanti aja. Ini yang penting kita perlu siapkan media kebanggaan kita semua. Ini yang pertama kita ambil jos gemuk sehat. Terus yang kedua kita ambil jos premium. Ya, kita tuang secukupnya. Satu, dua, kita tutup, kita mix dengan jos premiumnya. Kita ambil satu, dua, kita tutup, aduk, ya dah. Ini batang andam, nggak apa-apa dimasukkan. Nah, sudah. Nah, setelah ini langsung kita lakukan penanaman. Nah, yang terpenting bagian bawah kita isi media tanam dulu nih teman-teman. Sekiranya nanti pada saat penanaman tidak terlalu masuk ke dalam. Ini kan cukup nih. Nah, karena akar-akar yang ada di bibir pot lama itu rawan sekali busuk apabila terjadi perbedaan suhu yang signifikan teman-teman. Cuma dikeprek begini supaya
memadat, dibantu nanti dengan penyiraman air yang banyak. Om, tunas yang tadi muncul kecil-kecil 2 itu tertanam tidak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Kalau memang tanaman sehat itu nanti akan tetap tumbuh muncul kembali. Nah, lalu yang ini pakai pot 15, ini pot jogap 13. Kita tanam Restiana. Restiana ini salah satu aglonema saya itu sangat suka dengan karakternya. Biasanya kalau saya habis bikin vlog gini tentang tanaman-tanaman baru itu nanti terus banyak yang cari loh, kamerawati. Tanya berapa ini? 1 tok. Karena memang kita nggak bertani ini. Nanti bisa tanya ke teman-teman seller langganan teman-teman sini aglo toh. Kita masukkan pupuknya sebelum sampai ke permukaan potnya. Nah, nanti di sini akan saya sampaikan perbedaan cara. Perlakuan boleh dilakukan. Dah. Yang harus dilakukan pertama kali, kamu geser sedikit apa tetap di situ keciratan nanti. Keciratan tuh apa takut tak mati berani ya? Kita siram. Tak aling-alingi wes. Oh, jangan takut tuh boros sepol. Ya toh? Nah, ini kita siram banyak-banyak sekalipun nggak masalah. Pokoknya ini sebisa mungkin. Ini kan ganti media full nih. Kita maksimalkan sampai basahnya tuh menurut kita, wah ini kayaknya udah bener-bener basah nih. Nah, dah kita taruh dulu ya. Kita ganti yang ini. Nah, kita melingkar rata juga. Itu dengan pot yang segitu panjangnya aja langsung turun ke bawah kok. Nah, dengan cara ini meminimalkan pohon nanti akan stres yang berkepanjangan. Meminimalkan juga daun rontok. Kalaupun ada rontok 1, 2 wajar, wong kita menghentikan sementara makanannya. Yang penting tidak rontok banyak. Nah, ini kan sudah jenuh banget toh. Nah, ini kita bikin wadah. Nah, kita isi air. Kurang lebih kan di 2 liter ya. Iya. Karena wadahnya adalah harusnya pakai itu nggak apa-apa sih. Nah, kita kasih B1 boleh, pakai atonik boleh. Terus kita aduk. Karena kita mumpung sekalian lagi ngencerin B1, ini kita siram pakai B1. Sekalian mumpung ada B1 nya sama daun-daunnya juga. Nah, kalau teman-teman tidak mau merendam full, maksudnya merendam secara utuh sampai ke sini, biasanya kan tak masukin kolam. Itu bisa dengan cara ini untuk yang tidak ganti media secara full. Tetapi yang tidak ganti full, kita rendam begini. Minimal itu setengah pot. Paham tak? Minimal itu setengah pot. Ini kita tambahkan lagi sampai 3/4 pot lebih bagus. Bahkan sampai ke atas ini itu malah lebih bagus. Nah, ini kita rendam begini minimal 12 jam. Nah, dengan cara direndam seperti ini, suhu di antara media baru dan lama nanti akan stabil, bisa sama-sama. Terus kelembaban antara media lama dan media baru itu akan bisa lembabnya merata, gitu ya.
Ini tidak kita bongkar, langsung taruh di atas gini boleh. Tetapi bila mana teman-teman mau taruh di tempat yang teduh, kayak ini nih di bawah naungan begini, tuh tidak masalah. Kalau yang ini taruh di tempat naungan dulu, karena dibongkar full. Dah kita taruh sini, gini. Begitu teman-teman. Bagaimana dengan ini? Ya ini harus kita tanam. Ini kita tanam langsung pakai pot yang 10. Kita tanam lagi dengan pot 10. Legasi itu tanaman tidak mahal tapi keren ya. Legasi putih ini ya. Kokoh, tangganya rapet. Apalagi sudah tanian-tanian lokal itu daunnya lebih tebal. Yang ini boleh dilakukan dengan cara ini, boleh dilakukan dengan cara kita rendam. Sini kamerawati mas, kebetulan pas masih ada kolam. Jangan cepet-cepet jalannya. Yuk. Dah kita masukkan cemplung. Tadi sudah dipakai sekali, 2 kali biasanya saya itu tak buat semalam ini. Kemarin sore ini. Mana Ini di bawah. Habis dari kolam tak taruh di bawah dulu 1 hari 1 malam atau 2 hari 2 malam baru tak naikkan ke mana. Balik kamu. Nah, yuk kita kembali ke asal. Ini tak potong, ini tak potong, ini tak potong. Dah pamitan. Gitu ya teman-teman semua aglo, saya dan saya seluruh dunia nyata dan dunia maya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa ada manfaatnya. Bila mana bermanfaat silahkan share ke teman-teman yang lain. Berbagi manfaat itu lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wes.